Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Putri, NIM A12125100119 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi pada video ini saya akan membacakan hasil resume saya mengenai materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Hasdin, yaitu materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, seluruh warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mempelajari, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami berbagai penafsiran dan persepsi yang seringkali disesuaikan dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pada masa tertentu, khususnya pada pemerintahan Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat politik dengan menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga terjadi penyeragaman ideologi di tengah masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Melalui Sidang Istimewa MPR tahun 1998, P4 dicabut dan Pancasila kembali ditugaskan sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam memahami kedudukan dan makna Pancasila sebagai dasar negara, perlu dikaji sebagai landasan yang mendasari terbentuknya dan berkembangnya Pancasila. Ada 4 landasan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan filosofis, dan yang terakhir landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan historis. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pada perjalanan sejarah kenegaraan, Pancasila mengalami berbagai penafsiran yang dipengaruhi oleh kepentingan rezim pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan melalui konsep Nasakom yang dirumuskan menjadi Trisila dan Ekasila. Pada masa Orde Baru, Pancasila berpedoman pada P4 yang ditetapkan melalui TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1978. Tetapi penafsiran tersebut menimbulkan perbedaan antara nilai Pancasila dan realitas masyarakat, sehingga memicu tuntutan reformasi. Pancasila kembali ditugaskan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Yang kedua yaitu landasan kultural. Pancasila merupakan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai bangsa yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para tokoh bangsa Indonesia dan bukan merupakan hasil pemikiran dari satu orang. Sebagai ideologi yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila bersifat terbuka terhadap nilai-nilai politik sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat menjadi sumber dari berbagai tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang mengawasi pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Nilai-nilai Pancasila telah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagai cerminan adat, budaya, dan cara hidup bangsa. Keberadaan nilai-nilai ini kemudian diakui secara formal melalui berbagai regulasi pendidikan tinggi seperti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1990, Keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti Kep tahun 2000, dan Keputusan Mendiknas nomor 232 U tahun 2000. Regulasi ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah wajib
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tujuan dari pendidikan Pancasila, yaitu tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan kedaulatan rakyat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan negara dilakukan melalui pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghadapi tantangan global. Pembangunan berpedoman pada nilai luhur bangsa dan Pancasila sebagai dasar, arah dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Pendidikan Pancasila dan pendidikan nasional bertujuan membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang beriman, berilmu, bertanggung jawab, mampu menghadapi perkembangan iptek, serta menjunjung nilai sejarah dan budaya demi terciptanya warga negara Indonesia yang demokratis dan berkarakter. Itu saja hasil resume yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.